Jiasu mengawasi Zhangxi meminum obatnya. Lalu tiba-tiba saja ia membungkuk dalam jarak dekat, yang jelas saja mengagetkan Zhangxi. Jiasu cuma ingin mengeceknya saja, tidak ada niatan aneh-aneh. Untungnya alerginya Zhangxi kali ini tidak begitu parah, karena dia cuma minum seteguk. Dulu lebih parah, dia pernah muntah-muntah semalaman gara-gara minum susu. Jiasu jadi ingat kalau dulu dia pernah memberi Zhangxi sebotol susu. Apa Zhangxi dulu meminumnya? Zhangxi menyangkal dia berbohong bahwa susu itu diminum oleh temannya dan botolnya dibuang. Tidak ada gunanya menyimpan botol susu. Jiasu lega mendengarnya dan menyuruhnya untuk memberitahunya kalau ada apa-apa yang tidak bisa dia minum atau makan. Jiasu berjanji akan lebih berhati-hati tentang masalah seperti ini di masa mendatang. Tapi dia juga mengingatkan untuk selalu memeriksa kemasan makanan atau minuman apapun yang hendak dia konsumsi. Kalau begitu sebaiknya Jiasu antarkan Zhangxi pulang ke asrama sekarang. Tapi berhubung Zhangxi terus-menerus menyentuh wajahnya, padahal itu bisa memburuk kondisinya. Jiasu langsung mengunci kedua tangan Zhangxi lalu menyeretnya dalam posisi seperti itu. Yang sontak saja membuat Zhangxi jadi geli. Soalnya kelihatannya Jiasu seperti sedang mengajak peliharaannya jalan-jalan. Benar, aku sedang mengajak Zizi, si anjing kecil yang makan sembarangan, jawab Jiasu. Zhangxi penasaran kenapa Jiasu tadi memperkenalkannya sebagai temannya. Padahal dulu Jiasu selalu memperkenalkannya sebagai adiknya. Kau sungguh menganggapku sebagai kakakmu, tanya Jiasu. Jiasu ingin membahas masalah ini lebih jauh. Tapi sedetik kemudian dia tiba-tiba ragu dan memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk saat ini. Dan ganti haluan membahas ulang tahunnya Zhangxi. Sebentar lagi ulang tahunnya Zhangxi. Jiasu tidak akan bisa membelikannya kue ulang tahun. Takutnya alerginya kambuh gara-gara mentega. Zhangxi tercengang mendengarnya. Apa itu maksudnya Jiasu ingin merayakan ulang tahunnya? Tapi ngomong-ngomong tentang ulang tahunnya Jiasu kan berdekatan dengan ulang tahunnya. Zhangxi penasaran bagaimana Jiasu akan merayakan ulang tahunnya. Aku tidak merayakan ulang tahun. Mengapa merayakannya sendiri? Tidak seru, jawab Jiasu. Kemudian begitu Zhangxi sampai di asrama, teman-temannya langsung heboh menanyakan kencannya dengan kakak itu. Zhangxi cuma bilang oke. Ningwei tidak puas dengan jawaban dan menuntut lebih detail lagi. Zhangxi merasa kalau Jiasu mungkin sedikit menyukainya juga. Tapi Jiasu belum tahu tentang perasaannya. Dia tidak pernah menampilkan perasaannya. Ningwei merasa kalau Zhangxi senyum-senyum gak jelas kayak gini, Jiasu pasti akan mengetahui perasaannya. Karena itulah Ningwei menasihati Zhangxi agar Zhangxi jangan sampai membuat Jiasu merasakan perasaannya. Sebagai wanita, Zhangxi harus menjaga pihak yang dikejar dan bukan sebaliknya. Baiklah, aku akan menunggunya mengejarku. Jika dia tidak mengejarku, aku yang akan mengejarnya, jawab Zhangxi. Ningwei nyerah, sia-sia aku menasihatinya. Hari ulang tahun Zhangxi pun tiba. Mereka akan merayakannya bersama hari ini. Jiasu sudah menunggu di depan asrama. Zhangxi pun sudah dandan cantik khusus untuk kencan dengan Jiasu. Dan langsung lari keluar asrama dengan penuh semangat. Namun tiba-tiba di tengah jalan dia dihadang oleh Jiaming. Kali ini Jiaming mau memberikan Zhangxi kado ulang tahun. Zhangxi jadi canggung harus menerima kado itu di hadapan Jiasu. Apalagi Jiasu terang-terangan memperhatikan interaksi mereka itu dengan senyum sinis. Jiaming bahkan ingin merayakan ulang tahunnya. Tapi tepat saat itu juga dia baru melihat Jiasu. Dia masih mengira kalau Jiasu adalah kakak kandung Zhangxi. Jadi dia menyapa Jiasu sebagai kakak lalu dia pamit. Karena cemburu, Jiasu tidak mau membiarkan Zhangxi memegang kado dari Jiaming. Jadi dia langsung mengambilnya dengan alasan membantu membawakannya. Dia pria sangat jantan yang kau ceritakan itu, tanya Jiasu. Zhangxi menyangkal. Kalau begitu, Jiasu tiba-tiba menundukkan wajahnya sangat dekat dengan Zhangxi. Menoleh kanan kiri lalu bertanya, apakah aku mirip dengan pria yang kau ceritakan? Tanya Jiasu dengan penuh arti. Zhangxi jadi bingung mendengar pertanyaan itu. Apa maksudnya? Apa Jiasu sudah tahu? Dia tidak boleh mengakuinya. Jika ia mengiyakannya, maka itu artinya sama saja memberitahukan Jiasu bahwa dia diam-diam menyukai Jiasu selama ini. Karena itulah Zhangxi dengan canggung berbohong, menyangkal dan mengaku bahwa dia sudah tidak berhubungan dengan pria itu lagi. Soalnya Jiasu kan bilang kalau dia cowok brengsek. Sekarang dia tidak punya orang yang dia sukai. Karena itulah dia meminta Jiasu untuk tidak membahasnya lagi. Namun Jiasu malah terus membahasnya. Kau bilang kalau pria itu seperti AC sentral, tanya Jiasu. Kapan aku bilang begitu?
Sangsi baru sadar kalau dia pasti mengatakannya waktu dia mabuk. Baiklah, dia akui kalau pria itu memang sedikit mirip AC sentral. Apa Jiasu tahu apa itu cowok AC sentral? Cowok AC sentral itu adalah istilah untuk cowok yang baik pada semua wanita tapi tidak punya pacar. Ini bahasa gaul anak muda. Jiasu kan beda generasi sama dia, jadi Jiasu mungkin tidak mengerti. Kemudian mereka menuju ke pusat kota naik bis. Dan Jiasu sigap melindunginya dari senggolan para penumpang yang naik turun. Bahkan saat Sangsi tidak punya pegangan, Jiasu langsung menawarkan lengannya buat pegangan. Namun Sangsi tidak nyaman berpegangan langsung dengannya. Makanya dia cuma pegangan dengan mencubit jaket Jiasu. Karena geli, Jiasu langsung meletakkan tangan Sangsi ke lengannya agar bisa berpegangan dengan benar. Sangsi jadi tersipu malu karenanya. Jiasu pun jadi senang. Sebelum masuk bioskop, Sangsi beli minum lagi. Jiasu ingin dia beli teh lemon hangat saja, karena cuaca mulai dingin sekarang. Tapi Sangsi ngotot mau es teh lemon. Nanti bioskopnya juga akan dingin, suhu AC-nya juga rendah. Nanti minumlah lebih sedikit, omel Jiasu. Di dalam bioskop, Sangsi kedinginan karena esnya. Apalagi kursinya tidak ada tempat untuk menaruh gelas. Jadilah sekarang dia harus kerepotan menggunakan kardigannya untuk melindungi tangannya dari dinginnya es. Jiasu langsung berinisiatif membantu membawakan esnya dan menyodorkannya ke mulut Sangsi kalau Sangsi mau minum. Namun Sangsi jadi salah tingkah untuk minum langsung dari tangan Jiasu. Tidak enak juga membiarkan tangan Jiasu kedinginan, makanya dia langsung mengambilnya kembali. Memang dingin, kalau begitu kau bantu hangatkan aku, goda Jiasu sambil mengulurkan tangannya yang kedinginan. Sangsi jelas canggung dan gugup karenanya. Tapi tentu saja dia menolak, kurang etis jika dia menghangatkan tangan Jiasu. Benar juga sekarang memang kurang etis, lagi pula kita juga belum punya status. Sangsi hampir tersedak mendengarnya. Status apa maksudnya, tapi Sangsi tidak berani mengutarakan kebingungannya. Usai nonton, Jiasu tiba-tiba mengajak Sangsi ke rumahnya. Mengaku bahwa kue ulang tahun dan hadiah ulang tahunnya untuk Sangsi ada di rumah. Sangsi jadi bingung, bukankah sebelumnya Jiasu melarangnya datang ke rumah dan ke kantornya? Kenapa sekarang Jiasu mulai mengajaknya ke rumah? Kapan aku bilang begitu, bingung Jiasu. Saat aku mengantarkan lubang pengintip elektronik, lalu kau menarikku ke samping dan mengatakan agar kelak aku tidak pergi ke rumahmu dan ke kantormu untuk menemuimu. Jiasu mengerti dan langsung menjelaskan kronologi kejadian waktu itu. Dia sangat panik, waktu itu takut Jiang Yang melihat Sangsi dan menyakiti Sangsi. Makanya dia ngomong ke Sangsi kurang jelas waktu itu. Jiasu mengerti sekarang, jadi karena ini Sangsi selama ini tidak senang. Jiasu pun minta maaf, dia yang salah. Seharusnya dia ngomong dengan jelas waktu itu, agar Sangsi tidak salah paham. Sangsi pun jadi malu karena sudah salah paham, tapi senang juga setelah masalah ini jelas. Dia juga minta maaf karena sudah berkecil hati. Karena kesalahpahaman di antara mereka sudah clear, Sangsi pun dengan senang hati pergi ke rumah Jiasu. Dan yang tak disangkanya, Jiasu sudah menyiapkan sandal pink lucu untuknya dan mempersiapkan segalanya untuk Sangsi. Jiasu lalu mengajaknya naik ke rooftop dan memberikan kejutan ulang tahun yang indah. Dan juga 2 buah kue ulang tahun pai lemon. Yang satu bagus, yang satunya agak tidak karuan bentuknya. Kenapa kuenya ada 2? Dia belajar membuatnya dari mantan bosnya di sebuah bakeri. Dia membuatnya dengan susah payah berulang-ulang kali. Dia mencoba hingga akhirnya bisa membuat yang bentuknya agak lumayan, walaupun masih agak tidak karuan. Kue buatannya ini dia buat khusus tanpa susu agar alerginya Sangsi tidak kambuh. Sedangkan yang kue yang dia beli yang bentuknya lebih bagus buat tiup lilin saja. Namun biarpun bentuknya nggak karuan, Sangsi lebih memilih kue buatan Jiasu untuk tiup lilin. Dia maunya 1 lilin saja, tapi Jiasu tidak setuju. Ngeyel bahwa lilinnya harus 16 sesuai umurnya Sangsi. Harus mengenali usia sendiri dengan jelas. Kak Jiasu, jika harus mengenal usia sendiri dengan jelas, maka saat kau berulang tahun, maka lilinnya tidak akan cukup. Sangsi bahagia sekali hari ini. Ini pertama kali ulang tahunnya dirayakan bersama Jiasu. Semoga kelak masih akan ada banyak sekali kesempatan seperti ini. Setelah membuat permohonan dan tiup lilin, mereka pun bersama-sama memotong kuenya. Rasanya ternyata enak juga. Dan yang tidak Sangsi sangka adalah, selain semua ini, Jiasu masih punya kado ulang tahun juga untuknya. Tapi dia melarang Sangsi untuk membukanya sekarang. Jiasu penasaran dengan pria yang tadi ngasih ulang tahun ke Sangsi tadi. Apa pria itu sedang mengejar Sangsi?
Sepertinya banyak sekali pria yang mengejar Sangsi. Sangsi mengiyakannya dengan seangkuh. Jiasu ingin tahu apa saja syarat untuk mengejar Sangsi. Sangsi pun bingung mendengar pertanyaannya. Lagian mana ada syarat untuk mengejarnya? Kalau begitu ganti pertanyaan. Apa saja syarat-syarat pria yang Sangsi sukai? Seperti biasanya Sangsi menjawab dengan menyebutkan ciri-ciri Jiasu. Bahwa pria itu harus tampan, temperamennya baik, satu kepala lebih tinggi darinya, dan punya pandangan sama dengannya, itu saja. Itu saja, aku merasa dalam syarat-syarat yang kau sebutkan tadi, aku memenuhinya. Jadi, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Apa aku boleh mengejarmu? Tanya Jiasu. Mendengar hal itu, Sangsi pun tercengang, saking kaget dan bingungnya. Kak Jiasu, apa maksud kata-katamu ini sama artinya dengan yang sedang kupikirkan? Tanya Sangsi. Emangnya ada makna lain dari kata-kata ini? Tapi bukan kakak berkata kalau aku ini anak kecil dan merasa usiaku masih sangat muda. Kalau kau suka setelah usiamu 80 tahun, aku masih bisa memanggilmu anak kecil. Lagi pula kau memanggilku kakak setiap hari. Apakah kau sungguh menganggapku sebagai kakakmu? Iya, aku menganggapmu sebagai kakakku, jawab Sangsi. Tapi aku tidak ingin hanya menjadi kakakmu saja. Aku ingin menjadi pacarmu, kata Jiasu. Akhirnya dia menembak Sangsi. Sangsi pun jadi sangat gugup sampai tak tahu harus ngomong apa. Jiasu pun juga jadi gugup ingin mendengar jawabannya. Ingin tahu apakah Sangsi punya perasaan itu terhadapnya. Sangsi tak mau langsung mengiyakannya. Jadi dia berbohong kalau dia tak punya perasaan semacam itu ke Jiasu. Tapi ada tapinya. Mungkin setelah Jiasu mengejarnya, dia baru akan tahu apakah dia punya perasaan itu atau tidak terhadap Jiasu. Jiasu yang hampir patah hati seketika penuh semangat mendengar Sangsi memberinya harapan. Baiklah kalau begitu, jadi butuh waktu berapa lama baginya untuk mengejar Sangsi? Mana bisa dibocorkan? Rasanya seperti aku sudah pasti akan menerimamu saja, kata Sangsi. Memangnya bisa ditolak? Tentu saja bisa, aku sangat sulit dikejar. Baiklah, aku akan mengejarmu lebih lama saja sampai bertahun-tahun. Tapi kalau sampai Sangsi kenalan sama cowok lain, Jiasu mengancam akan mendatangi papa dan mama Sangsi untuk mengadukan perbuatan Sangsi yang dulu, menyuruhnya untuk menemui Pak Guru dengan pura-pura menjadi kakaknya. Itu sudah ratusan tahun lalu, kenapa masih dibahas? Jawab Sangsi. Aku senang bernostalgia. Aku lupa bilang hari ini kau sangat cantik, kata Jiasu. Sangsi pun senang, aku tahu. Berpakaian dengan begitu cantik untuk menemuiku tapi masih berkata kalau kau tidak menyukaiku. Emangnya aku tidak boleh berpakaian cantik saat ulang tahun? Memangnya aku berpakaian cantik hanya demi dirimu? Baiklah, aku tahu kau tidak menyukaiku. Namun apa aku tidak boleh berhayal agar diriku sendiri senang? Kalau begitu tidak perlu dikatakan. Aku ingin mengatakannya agar kau tahu. Sangsi pun jadi senang, tapi kali ini Jiasu cuma bertanya tentang apakah dia boleh mengejarnya atau tidak. Jadi ini bukan pernyataan cinta, jadi dia juga tidak termasuk menolak Jiasu. Karena itulah apa boleh dia membawa pulang kuenya. Apakah maksudmu barusan? Jika aku menyatakan perasaan sekarang, kau akan menerimaku? Tanya Jiasu. Tidak, kalau begitu tidak boleh. Sangsi tidak terima, pelit banget. Maksudnya dia, Jiasu boleh mengejarnya lebih lama. Dia tidak akan menolak, Sangsi pun keceplosan. Baru sadar sedetik kemudian Sangsi buru-buru menegaskan bahwa Jiasu harus mengejarnya dulu, baru setelah itu dia akan bisa mengetahui bagaimana perasaannya terhadap Jiasu. Baiklah, tidak masalah, biarpun Sangsi tidak menyukainya. Jiasu hanya akan mengejarnya lebih lama saja. Dan Sangsi boleh membawa pulang kuenya. Dua-duanya juga boleh dibawa. Kalau Sangsi suka, kelak Jiasu bisa membuatkannya setiap hari untuk Sangsi. Tak lama kemudian Sangsi pulang ke asrama. Dan teman-temannya juga memberinya kejutan ulang tahun. Dan langsung penasaran bagaimana kencangnya dengan Jiasu tadi. Dan langsung heboh banget mendengar hubungan mereka akhirnya ada perkembangan. Nah, sekian dulu untuk episode 15-nya ya Bor. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.